kakak sudah hafal bacaan-bacaan sholat. Kita di luar, alhamdulillah, tidak sia-sia saya cari-cari nafkah. Istri saya ngurus anak saya. Tapi kalau suami menelpon, di mana kau dek? Lagi di mall. Ditelepon lagi siang, di mana kau? Di salon. Banyak betul sih nanya-nanyamu. Di mana sore? Lagi jogging. Lagi jogging. Lihat-lihat, jembatan belum mulai. Teriaklah ini dari neraka. Mas bro, kenapa belum mulai jembatan? Kami sudah sampai sesuai perjanjian. Apa kata dari penghuni surga? Bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia, ada semua di situ. Halo gengs, Maniak apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke, dari yang muda sampai yang tua. Tahu nggak? Kenapa cewek itu suka banget sama sebelah? Karena kami itu tahu sakit perut itu lebih baik daripada sakit hati. Salam satu rasa, titik kiwir. Oke, kembali lagi di May Reaction. Oke, maniak-maniakku sayang, ingat gak kemarin aku pernah nge-reaction Ustadz Dasat? Yang lucu itu Ustadz favorit aku, gengs. Kalau ada pengajiannya di Jakarta aku mau dateng. Kayak aku suka kelucuan-kelucuannya. Nah, di hari ini aku mau nge-reaction Ustadz Dasat lagi. Penasaran videonya apa aja? Langsung aja kita hurain. Kuy. Kami laki-laki, Iya. itu letih, lesu, capek, penat, hilang ketika istri menelpon. Wah. Bang, si bungsu sudah sampai Iqra 3. Wih. Bang, kakak sudah hafal bacaan-bacaan sholat. Kita di luar, alhamdulillah, tidak sia-sia saya cari-cari nafkah. Istri saya ngurus anak saya. Tapi kalau suami menelpon, di mana kau dek? Lagi di mall. Ditelepon lagi siang, di mana kau? Di salon. Banyak betul sih nanya-nanyamu. Di mana sore? Lagi jogging. Lagi jogging. Pulang suami dari kantor, tidak ada istri di rumah. Ditelepon, mana Mama Muna? Lagi di luar pak. Sudah makan? Belum. Sudah sholat? Belum. Apa itu kerja istrimu? Kalau begitu, kami ini bu, dengar baik-baik ini bu. Kami ini laki-laki tergantung perempuan. Apa ya? Kalau perempuannya baik, perempuan mana yang goda tidak tergoda. Kenapa Ustadz tahu? Saya rasakan. Saya istri saya itu pak, bu, kalau saya mau keluar rumah jam 4 subuh itu kejar penerbangan, pasti dia sudah bangun. Seingat saya semenjak menjadi istri saya, bisa dihitung jari tidak bangun sholat jam 4. Kalau dia lewat jam 4 ketiduran, rasanya dia kehilangan harta berharga. Jam 4 pasti sudah bangun. Mau pergi, dia bawa itu ransel saya. Saya bilang jangan sayang, berat. Tidak apa-apa Ustadz. Beratnya ransel ini tidak ada artinya dibanding beratnya beban hidup menanggung kami Ustadz. Enak perasaan. Begitu saya duduk di mobil bu, cium tangan. Sudah begitu, cukup? Belum. Dicium lagi saya di sini bu. Cium ini. Cium lagi kiri. Ini agak-agak lama. Ya kan istri saya bu. Ibu sudah kasih begitu suami. Makanya dicium tangannya sama perempuan lain. Aduh Pak Ustadz, aku langsung jadi pengen jadi istri yang soleha. Ustadz, biar aku bisa ngeledekin. Udah dicium suami kayak kok jelek ya aku kalau gitu. Alasan rapat, ternyata pergi merapat. Siapa tuh? Teman selingkuhnya ditulis namanya di handphone komandan. Nah ini juga kalau ibu-ibu suka periksa HP. Makanya ibu jangan suka periksa HP-nya suami. Bagaimana kita tidak bohong? Setiap kita pulang kau periksa semua.
Ada ibu-ibu tanya saya di Makassar, Ustadz, bagaimana supaya suami sehat jantungnya tidak serangan jantung? Apa doanya? Saya bilang, tidak usah kau baca doa. Bagaimana caranya, Ustadz? Jangan lagi periksa suamimu punya HP. Tapi nanti dia Semakin macem-macem. sering kau periksa, makin tekanan jantung dia. Apalagi kalau dia lupa pasang passwordnya. Nah, Sampai ada kemarin di warung kopi curhat sama saya, Ustaz. Ternyata itu handphone berpengaruh terhadap tingkat kehusuan salat. Gimana caranya? Saya lagi takbir, Ustaz, baru takbir pertama, rakaat pertama, Allahu Akbar. Bunyi handphone saya. Dan itu ada istriku di samping, Ustaz. Baru rakaat pertama, masih 3 rakaat ini, Ustaz. Mati didapat, diangkat istriku, mati tidak bisa husu. Istrinya langsung ngomong dari samping, ya sudah lanjutkan saja, husu saja, saya tidak angkat ini HP-mu. Pak Ustadz, nggak mau yang ini tuh. Gimana ya Pak Ustadz? Kenapa bongkar HP suami itu ngaruh sama tekanan jantung dia? Kalau nggak ada apa-apa, harusnya normal jantungnya Pak Ustadz. Iya dong. Jadi harusnya ya slow-slow aja kalau nggak ada yang disembunyiin mah. Kalau misalnya kita bongkar HP-nya nih, langsung cek tekanan darahnya, detak jantungnya. Kalau ada peningkatan berarti ada macam-macam. Ya nggak Pak Ustadz? Ada kontraktor di sini? Kontraktor? Ada. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Kontraktor di akhirat? Kontraktor Pak, di akhirat SMS-an penghuni surga sama penghuni neraka. Hah? Dia bilang penghuni surga, Mas bro, bagaimana kabarmu di situ? Nggak ada enaknya, di blender terus. Di blender terus. Nggak pernah ngaso kita di sini. Kata penghuni neraka, kamu di surga gimana? Nyaman betul di sini, Mas. Nyaman. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita 1 laki-laki 7 bidadari, bos. Wow. 7. Boleh enggak kami jalan-jalan ke situ? Kata penghuni neraka, boleh aja sini. Gimana caranya? Penghuni neraka bilang begini, kan penghuni neraka Pak rata-rata kreatif. Kreatif. Kamu bikin jembatan dari neraka, kami juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga cepat selesai, efisien dan efektif. Selesai jembatan dari neraka. Jembatan dari surga belum dimulai. Lihat-lihat, jembatan belum mulai. Teriaklah ini dari neraka. Mas bro, kenapa belum mulai jembatan? Kami sudah sampai sesuai perjanjian. Apa kata dari penghuni surga? Bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia ada semua di situ. Di sini hanya penghafal Quran, tidak tahu ngitung-ngitung proyek. Aduh, ini ambigu tapi bahaya Pak Ustadz. Gimana? Harusnya nonton panjangnya nggak sih? Takutnya nih persepsinya tuh salah. Ya ini guyon, pasti ada panjangnya. Kalau mau lihat fullnya, merapat ke YouTube-nya Ustadz Dasat ya. Emang pentingnya kita nonton jangan setengah-setengah. Kalian tuh kalau ngirimin jangan setengah-setengah kayak gini dong. Aduh, ngeri banget ini, ngeri banget. Pembangun kontraktor. Nggak ada yang di surga. Aduh. Oke, manek aku sayang. Ini sekilas pintas panjang, selayang panjang. Ya. Tadi gimana? Kata-katanya Ya, gimana? maksudnya itu. Selayang pandang. Panjang? Hah? Pandang ya? Oh, aku maunya panjang. Biar kadang-kadang kita tuh tetap dengerin ceramah-ceramah gini, ya kan? Next, kalau misalnya kamu suka sama ceramah-ceramah kayak gini, tulis di kolom komentar, oke? Oke, sampai ketemu lagi di next video. Salam satu rasa, Iti Kiwi.